Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dedi Tanjung dari jurusan Teknik Kimia, kelompok 41, KKM Universitas Sultan Ajeng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai virus. Dilatar belakangi oleh keadaan dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, maka penting bagi kita untuk mengetahui apa itu virus. Tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah kasus penyakit COVID-19 dan bagaimana cara mencegahnya. Baiklah, kita langsung saja. Semoga bermanfaat. Outline pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama mengenai definisi virus, yang kedua yaitu sejarah daripada virus, yang ketiga karakteristik virus, yang keempat reproduksi virus, yang kelima klasifikasi virus, yang keenam peranan virus, serta ditambahkan dengan pencegahan dan pengobatan pada penderita virus. Definisi virus. Apa sih pengertian virus itu sebenarnya? Virus adalah suatu mikroorganisme patogen atau agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya, yang menginfeksi sel makhluk hidup. Sejarahnya yaitu dimulai pada tahun 1400 sebelum Masehi. Menurut laporan penemu, virus sudah ada sejak tahun itu, yaitu di kota Memphis, Mesir kuno, di mana dari laporan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Memphis terinfeksi oleh suatu penyakit poliomielitis yang disebabkan oleh virus. Virus kemudian mulai aktif dikaji oleh peneliti pada tahun 1883. Peneliti yang pertama kali mengkaji virus yaitu Adolf Meyer, di mana hal ini bermula ketika terdapat suatu penyakit bintik-bintik kuning pada tanaman tembakau. Hasil daripada penelitian Adolf Meyer tersebut menyatakan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil daripada biasanya dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky meneruskan penelitian mengenai penyakit mozaik tersebut, yang kemudian juga dilanjutkan oleh Martinus Beijerinck pada tahun 1897. Hasil yang didapatkan yaitu berupa kesimpulan patogen mozaik tembakau disimpulkan sebagai bukan bakteri, melainkan merupakan Contagium vivium fluidum, yaitu sejenis cairan hidup membawa penyakit. Kemudian, pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley yang berasal dari Amerika berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit mozaik yang kita kenal sekarang sebagai virus mozaik tembakau. Selanjutnya, kita membahas mengenai karakteristik daripada virus. Virus memiliki ukuran ultramikroskopis, yaitu sekitar 20 sampai 300 mm, atau bisa juga lebih. Virus merupakan sebuah parasit obligat, di mana virus tersebut tumbuh pada sel hidup. Virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Yang keempat, bentuk daripada virus tersebut juga bervariasi. Ada yang berupa batang, silinder, bulat, kubus, dan sebagainya. Virus memiliki materi genetik, DNA atau RNA. Virus juga dapat bereproduksi, hanya pada sel inang yang hidup. Reproduksi virus terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada siklus litik, dan juga ada siklus lisogenik. Kita bahas pertama kali yaitu pada siklus litik. Siklus litik dimulai dengan tahap adsorpsi, di mana virus menempel pada sel inang. Yang kedua, yaitu tahap penetrasi. Virus menginjeksikan DNA-nya ke dalam sel daripada si inang. Yang ketiga, yaitu tahap sintesis, di mana pembuatan salinan genom dan protein komponen virus. Yang keempat, yaitu tahap pematangan, di mana di sini perakitan virion oleh virus. Yang kelima, yaitu tahap lisis, di mana
sel inang pecah dan virus baru yang sudah siap untuk keluar daripada sel inang tersebut. Selanjutnya yaitu siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik, tahapan pertama dan kedua yaitu sama dengan siklus litik, di mana yang pertama yaitu pelekatan, dan yang kedua yaitu penetrasi daripada DNA virus ke dalam sel inang. Yang ketiga yaitu tahap penggabungan. Di sini DNA daripada si sel virus tersebut bergabung dengan DNA bakteri. Yang kemudian yang tahap empatnya yaitu replikasi berupa ketika suatu bakteri yang sudah terinfeksi oleh virus, bakteri tersebut membelah diri. Kemudian DNA virus yang ada pada bakteri tersebut akan ikut terbelah, sehingga virus yang sudah menyusun atau kembali kepada tahap perakitan yang sudah siap untuk keluar akan pecah, dan di situ akan mengulang melalui tahap lisis lagi. Seperti itu. Klasifikasi virus di sini terbagi menjadi 5, yaitu pertama, kandungan asam nukleat. Yang kedua, bentuk dasar virus. Yang ketiga, karakteristik selubung pelapis nukleokapsid. Yang keempat, yaitu jumlah kapsomer daripada virus. Yang kelima, yaitu sel inang virus. Yang pertama, yaitu kandungan asam nukleat virus. Berdasarkan klasifikasinya, dibagi menjadi 2, yaitu ribovirus atau virus yang memiliki genetik RNA dan deoksiribovirus atau virus yang memiliki genetik DNA. Yang kedua yaitu bentuk dasar. Berdasarkan bentuk dasarnya, virus terbagi menjadi 3, yaitu iksohedral, helikal, dan juga kompleks. Iksohedral yaitu berupa bentuk tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Yang kedua yaitu helikal, yaitu merupakan suatu virus yang menyerupai batang panjang. Yang terakhir yaitu kompleks, di mana struktur kompleks dan lebih lengkap dibandingkan virus lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan selubung pelapis nukleokapsid. Berdasarkan selubungnya, virus terbagi menjadi 2, yaitu virus berselubung dan virus tidak berselubung. Virus berselubung mempunyai selubung yang tersusun dari lipoprotein atau glikoprotein. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan jumlah kapsomernya. Berdasarkan jumlah kapsomer, virus dibagi menjadi 5, yaitu 252 kapsomer, 162 kapsomer, 72 kapsomer, 60 kapsomer, dan juga 32 kapsomer. Berdasarkan sel inangnya, virus dibagi menjadi 4, yaitu virus yang menyerang manusia, virus yang menyerang hewan, virus yang menyerang tumbuhan, serta virus yang menyerang bakteri. Peranan virus selama ini selalu dinilai negatif, tetapi tidak semuanya bersifat negatif. Terdapat beberapa peran positif pada virus, yaitu yang pertama, yaitu untuk sebagai pembuat antitoksin. Yang kedua, yaitu untuk memproduksi vaksin. Yang ketiga, yaitu untuk melemahkan bakteri. Yang keempat, untuk menyerang patogen. Yang kelima, yaitu untuk terapi genetik. Biasa digunakan pada penderita kanker. Yang keenam, yaitu untuk rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu peranan virus pada bagian negatif. Seperti yang kita tahu, banyak sekali bagian sifat negatif daripada virus itu sendiri. Di sini saya bagi berdasarkan sel inangnya, yaitu yang pertama manusia, di mana terdapat virus yang menyebabkan penyakit hepatitis. Yang kedua, ada virus yang menyebabkan Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Yang ketiga, yaitu ada Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Yang keempat, yaitu ada Coronavirus Disease atau COVID. Selanjutnya, berdasarkan sel inang hewan, saya juga memberikan 3 contoh, yaitu Newcastle Disease atau NDV yang menyerang unggas. Yang kedua ada Varius variola, ada yang menyerang sapi. Dan yang ketiga ada Blue Tongue Virus atau BTV yang menyerang mamalia. Selanjutnya sel inang tumbuhan, di mana yang pertama yaitu
Mosaic virus atau TMV yang menyerang tanaman tembakau. Yang kedua ada Rice Tumor Bacilliform virus atau RTBV yang menyerang padi. Selanjutnya yaitu ada Tomato Spotted Wilt virus atau TSWV yang menyerang tomat. Pengobatan, kita masuk ke dalam pengobatan daripada infeksi virus. Sejauh ini untuk pengobatan pasien yang terinfeksi virus, yang paling efektif adalah dengan metode vaksinasi, di mana untuk merangsang kekebalan alami tubuh terhadap proses infeksi tersebut. Namun, penyembuhan penyakit akibat infeksi virus biasanya disalah antisipasikan dengan penggunaan antibiotik yang sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan virus. Efek samping penggunaan antibiotik yang terlalu banyak akan menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik tersebut. Infeksi virus tidak dapat diobati dengan antibiotik, dan pada umumnya, infeksi virus akan sembuh dengan sendirinya, atau virus self-limiting life, dengan cara istirahat maupun gizi yang cukup. Untuk itu, karena virus tidak dapat diobati, maka ada baiknya kita melakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang kita lakukan di sini yang pertama yaitu seringlah mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Yang kedua yaitu menjaga jarak kurang lebih 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut karena kita tidak tahu kita sudah memegang apa sebelumnya. Yang keempat, yaitu mengikuti etika batuk dan bersin yang baik, di mana kita harus menutup hidung maupun mulut ketika kita melakukan batuk maupun bersin. Dan saran saya, yaitu menggunakan tisu. Karena jika kita menggunakan sapu tangan, virus dan bakteri yang ada pada sapu tangan akan tetap melekat pada sapu tangan, dan kita masih bisa terinfeksi. Yang kelima, tetaplah tinggal di rumah jika kita merasa kurang sehat. Berikut ini terdapat beberapa poster yang telah kelompok kami lakukan, yaitu yang berasal dari Yuda Fikri Gumai, mengenai pencegahan penularan coronavirus COVID-19. Dan juga di sini terdapat langkah-langkah mencuci tangan yang baik. Baiklah, di sini saya akan melakukan peragaan untuk langkah pencucian tangan yang baik dan yang benar. Yang pertama, basahi tangan kita dengan air yang mengalir. Kemudian, kita gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah yang memutar. Kemudian, kita usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bersamaan. Seperti ini. Kemudian, kita gosok sela-sela daripada jari tangan kita. Selanjutnya, kita bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kemudian, kita gosok dan putar kedua ibu jari kita secara bergantian. Seperti itu. Yang terakhir yaitu kita letakkan ujung jari kita ke telapak tangan, kemudian kita gosok perlahan. Setelah itu kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Seperti itu. Setelah memasuki fase PSBB, kita mengalami fase new normal, di mana kita masih tetap harus waspada terhadap virus COVID-19 tersebut. Untuk itu, saya dan kelompok KKM tematik 41 menyarankan untuk kita tetap menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar, membawa hand sanitizer, dan juga membawa tisu. Kemudian, dan jangan lupa bawa peralatan makanan sendiri, karena kita tidak tahu peralatan makanan di luar sana apakah bersih atau tidak. Selanjutnya yaitu yang terutama, jangan lupa kita bawa alat sholat kita sendiri, baik sajadah maupun mukena. Yang terakhir yaitu tetap konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Baiklah,
Sekian informasi yang dapat saya berikan. Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya, silakan follow Instagram @kkmtematik41_2020 dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.